Boleh disebutkan dari luar dulu ya, tampak luar baru ke bagian dalam mesin. Silakan Kalau Mas. tampak luar sih harusnya masih sama aja, cuma dekal udah gitu juga sarung jok kita ganti Cover dari seat. Cover seat. Bahasa kerennya cover Oke, seat. cover seat itu dari apa nih? Decor visual. Iya. Decor visual. Nah, ini dekalnya merek apa ya, Mas? Tentunya hood grafik ya. Hood grafik ya. Wah. Gue minjem TE lu ya. Gue akan merasakan TE 300i 2021. Menurut gue seperti apa? Ayo kita cobain. Karena ini TE-nya udah full option. Membran VFOS-nya udah ganti VFOS 4. Dan knalpotnya juga sudah full system FMF titanium. And then Turunan tapi gua nggak mau naik ini. emang apa? Ngeri kan recluse. Oh, ya aing yang bawa, aing mah apa be bisa. Iya. Hah? Rasanya tuh kering banget. Kayak karbu ketutup bensinnya. Tapi ini smooth ya. Benar-benar lancar. Iya. F1. Iya. Enak. Ya. Tetap dikocok kopling. Sebentar, Pak. Oke, tahan. Enggak, biarin. Slippery banget. Begitu. Jadi tetap injeksi ini harus main apa namanya kopling. Kita cobain FE 450 Recluse. Ya, kalau Recluse itu tidak ada engine brake. Wah, ini motor nyaman sekali di bawahnya. Dan tidak perlu ngopling terus. Udah kayak motor Matic. Jadi kalian tinggal fokus gas, rem, dan keseimbangan. Recluse.
karena biasa main kopling, jadi gue mencet kopling mulu. Kocak gasnya. Dudukin. Kocak gasnya. Diayun, duduk. Motor harus tetap ada beban. Kalau nggak duduk, kaki kanan di step. Njot. Oke. Di sini nyangkut, tahan tong. Tenang. Kalian bantu doa. Bismillah. Udah tong, udah cukup. Kalian capek. Aku kasihan. Terima kasih. Guys, jadi kalian sudah lihat langsung di jalur gua dengan motor Husqvarna TE 300i dan juga FE 450cc itu guys. Jadi lu bisa menyimpulkan ya, di jalur Hambalang itu, di video itu gua kan pakai motor di jalur yang single track dan kondisi tanahnya ada yang kering, ada yang basah banget dan bikin donat, ada juga yang genangan air. Ada genangan airnya sedikit lah, nggak banyak. Dan perbandingan dari dua motor itu, gue menyimpulkan semuanya ada plus minus. Plusnya apa? Untuk yang TE 300i 2 tak itu, plusnya apa? Plusnya yang pertama adalah berat motor atau bobot motor itu lebih ringan daripada yang 4 tak ya. Jadi ringannya itu menjadi unggulan 2 tak. Kenapa orang banyak pakai motor 2 tak zaman sekarang? Nah, selain ringan, 2 tak itu ya punya seni tersendiri, yaitu dari kopling. Kita mencari tenaga, walaupun motor 2 tak injeksi tetap mencari tenaga atau mengisi ruang bakar atau ruang pembuangan dari pembakaran di perut knalpotnya, itu sebenarnya menghasilkan tenaga juga. Makanya 2 tak itu knalpotnya di depan itu perutnya gede, itu mengumpulkan tenaga. Jadi pada saat motor 2 tak tenaga dari gas buang sudah padat di perut knalpot, itu tenaganya boleh dibilang melebihi 4 tak. Mengeluarkan tenaga yang melebihi 4 tak rasanya. Jadi maka kenapa harus tetap main kopling. Jadi mencari power pada saat kita stuck di jalur single atau ngerel gitu kan, nguk gitu. Nah, ringan, terus juga seni dari mainin kopling, dan juga apa ya, bingung sih. Maintenance untuk motor 2 tak itu lebih mudah, untuk engine-nya perawatannya lebih mudah dan lebih murah. Kenapa? Karena cara kerja 2 tak itu lebih simpel daripada 4 tak. Jadi partnya lebih sedikit ya. Jadi seperti antara lain klep, 2 tak itu nggak punya klep ya.
Dan injeksi ini settingannya itu pakai computerized ya, sudah mapping. Kekurangannya menurut gua hampir nggak ada sih kalau menurut gua ya, kekurangan si motor 2 tak itu. Karena dari ringan udah jelas keunggulan. Terus hemat biaya untuk perawatan keunggulan juga, bukan kekurangan. Itu menjadi kelebihan motor 2 tak ya. Oke, kita bahas yang FE 450 cc Husqvarna. Kelebihannya apa? Yang gue pakai di jalur itu 4 tak yang sudah recluse, jadi nggak perlu mainin kopling. Jadi untuk menjaga RPM 4 tak, kalau nggak pakai recluse itu capek guys. Lu mainin kopling 4 tak agar RPM-nya tetap stabil, nggak ngok jadi mati-matian mulu. Jadi kalau udah recluse, motor tuh kayak motor matic, dan kita boleh dibilang hampir nggak perlu yang namanya kopling. Kita perlu kopling sometimes untuk mencari tenaga, tapi tenaga 4 tak itu udah gede. Jadi lu ngocok-ngocok gas itu mencari traksi di ban belakang bila mana stuck seperti gua tadi di video, mencari traksi dengan bobot belakangnya ditambahin dengan badan, itu enak ya. Jadi keunggulannya si 4 tak sudah recluse itu lu nggak capek ya. Nah, itu keunggulannya 4 tak. Kekurangannya 4 tak ya berat. Menurut gue itu menjadi kekurangan yang nggak ada obatnya. Tapi kalau lu punya tenaga yang kuat melebihi gua ya, yang biasa ngangkat beban yang 50 kilo atau 1 ton, wih. Jadi bobot dari 4 tak itu tidak menjadi kekurangan buat Anda. Jangan sampai motor itu tiduran ya. Motor 4 tak lu jatuh, tek. Nah, PR deh. Lu ngangkat dengan kekuatan lu sendiri. Ngangkat motor yang sudah jatuh tiduran itu jelas lebih berat daripada 2 tak. 4 tak ini lebih berat ngangkat. Pada motor yang belum ada tanah yang menggumpal di motor itu sudah berat. Nah, lu nonton kan tadi di video gua jatuh atau tiduran motornya dengan kondisi motor yang sudah full tanah, atau bahasanya kita tuh donat. Bannya udah full donat tanah. Tiduran, gue merasakan bobot motor ini 2 kali lipat beratnya. Ditambah guenya capek. Itu itu menjadi PR atau kekurangannya di motor 4 tak. Nah, menurut gue kekurangannya antara lain itu, dan satu lagi kekurangannya 4 tak. Maintenance atau spare partnya motor 4 tak itu jelas lebih mahal daripada 2 tak. Karena motor 4 tak itu banyak part seperti klep dan lain-lain. Kalau udah rusak, ngerogoh kocek atau kantong lu lebih dalam. Tapi buat kalian yang gue nggak ada masalah dengan uang, tapi uang nggak ada punya masalah dengan gue. Ya kalau lu punya udah siap dengan itu ya no problem. Gue sih cuman ngasih apa ya, boleh dibilang sharing aja gitu ya. Jadi itulah plus minusnya dari 2 motor itu. Kembali lagi ke kalian semua. Anda suka yang 2 tak ngebul-ngebul dikit tapi ringan ya? Anda suka yang nggak mau repot dengan oli samping 4 tak ya, langsung gaspol, starter ber, ya kan? Ya itu kembali ke kalian semua ya. Jadi semuanya ada nilai plus minus. Jadi 2 motor itu kuncinya menurut gua adalah
kembali lagi ke skill kalian. Kalian sudah menguasai skill basic berkendara dirt bike. Wah, nggak ada alasan. Pasti semuanya enak. Gua jamin semuanya enak. Fisik lu prima, terus lu sudah menguasai teknik dasar dan teknik tingginya. Bos, motor apa aja juga enak. Udah selesai. Intinya lu harus meningkatkan jam terbang, skill lu. Oke? Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih banyak. Salam seri aja ogah. Gas dulu baru curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut lah. Kato.